9 cara makeover ruang tamu sambut Lebaran, beberes hemat menyambut Lebaran. Rumah rapi, bersih nyaman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Lebaran tinggal menghitung hari dan rasanya tensi di kepala mulai naik gara-gara melihat tumpukan barang di ruang tamu yang sudah seperti gunung Merapi siap meledak kapan saja. Ibu pasti mulai gelisah memikirkan bagaimana caranya menyambut saudara yang datang kalau bantal sofa saja sudah berubah bentuk jadi pipih karena sering diduduki anak-anak sambil makan kerupuk. Padahal, menurut sebuah artikel tren dekorasi rumah terkini, kenyamanan ruang tamu itu kuncinya bukan pada seberapa mewah furniturnya, melainkan pada kebersihan dan alur ruang yang membuat orang betah mengobrol lama. Masalahnya, anggaran kita kan sudah habis buat beli daging rendang dan baju baru anak. Jadi, kita harus pakai strategi cerdik supaya rumah tetap terlihat estetik tanpa bikin dompet menjerit. Mari kita bahas 9 cara makeover hemat agar ruang tamu kita tidak lagi terlihat seperti gudang yang dipaksakan jadi tempat duduk tamu. Langkah pertama yang paling krusial adalah melakukan eliminasi barang atau decluttering, karena ruang tamu kita itu area publik, bukan tempat penimbunan harta karun dari zaman purba. Buang atau simpan semua tumpukan majalah jadul, mainan robot patah, atau kabel charger yang entah untuk HP yang mana. Karena ruang yang lega adalah kemewahan yang sebenarnya. Setelah itu, coba ubah tata letak furnitur ibu dengan cara menggeser sofa sedikit lebih tengah atau menjauh dari dinding agar tercipta suasana baru yang lebih akrab. Jangan biarkan sofa ibu menempel mati di tembok seolah sedang dihukum berdiri di pojok kelas, karena sedikit celah udara bisa memberikan kesan ruangan yang jauh lebih luas. Ruang tamu yang sudah dikosongkan dari barang tidak berguna akan membuat napas kita terasa lebih plong saat mulai membersihkan debu di setiap sudut. Poin ketiga yang tidak kalah penting adalah urusan pencahayaan atau lampu, karena suasana rumah itu sangat dipengaruhi oleh cara cahaya jatuh di sudut ruangan. Kalau lampu ruang tamu ibu masih pakai yang warnanya putih rumah sakit, coba ganti atau tambahkan lampu kuning hangat agar suasana Lebaran terasa lebih syahdu dan hangat. Selanjutnya, perhatikan kain-kain di ruang tamu seperti gorden dan sarung bantal, karena ini adalah cara paling murah untuk mengubah wajah ruangan secara instan. Ibu tidak perlu beli sofa baru. Cukup ganti sarung bantal dengan warna yang senada atau motif yang segar agar sofa lama yang sudah agak kusam itu tertutupi dosanya. Bayangkan tamu datang dan mereka fokus pada warna sarung bantal yang cantik, bukannya memperhatikan bekas tumpahan sirup tahun lalu yang belum hilang. Langkah kelima adalah memberikan sentuhan alam dengan menaruh 1 atau 2 tanaman hijau asli di sudut ruangan atau di atas meja sudut. Tanaman ini bukan cuma buat gaya-gayaan ala kafe kekinian, tapi juga berfungsi sebagai penyaring udara alami saat ruangan penuh sesak oleh aroma opor dan keringat tamu. Keenam, jangan lupakan kebersihan kaca jendela dan cermin, karena pantulan cahaya dari kaca yang bening akan membuat ruangan terlihat 2 kali lebih cerah. Ibu bisa pakai campuran air dan sedikit cuka saja kalau mau hemat. Tidak perlu beli cairan pembersih mahal yang iklannya janji muluk-muluk, tapi hasilnya sama saja. Kaca yang bersih itu seperti mata kita yang berbinar saat melihat THR cair. Sangat menenangkan dan membuat hati terasa sangat gembira. Cara ketujuh adalah menyusun meja tamu dengan nampan cantik berisi toples kue Lebaran yang diatur rapi agar tidak terlihat berantakan saat tamu mulai menyerbu. Taruh toples yang paling tinggi di belakang dan yang pendek di depan, agar komposisinya cantik saat difoto untuk status media sosial nanti. Kedelapan, tambahkan pengharum ruangan yang wanginya lembut seperti aroma vanila atau kopi agar bau masakan dari dapur tidak menjajah sampai ke ruang depan.
Kita tentu tidak mau tamu merasa sedang duduk di dalam panci gulai karena bau santan yang terlalu menyengat menempel di gorden dan karpet. Terakhir, bersihkan area lantai sampai benar-benar kinclong sehingga ibu bisa bangga kalau ada anak kecil yang lari-larian tanpa harus khawatir kaki mereka jadi hitam. Setelah semua usaha keras ini, kita harus sadar bahwa rumah yang rapi sebenarnya adalah refleksi dari hati yang tenang dalam menyambut kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Memang terkadang kita terlalu ambisius ingin rumah seperti di majalah, padahal rumah yang paling nyaman adalah rumah yang penuh tawa, meskipun keramiknya sudah ada yang retak sedikit. Jangan sampai kita terlalu sibuk memoles dinding sampai lupa memoles hati dan kesabaran saat menghadapi anak-anak yang mungkin akan menumpahkan biskuit lagi. Jadikan momen beberes ini sebagai bentuk rasa syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk berbagi ruang dan kebahagiaan dengan orang-orang tersayang di hari yang fitri nanti. Kita adalah manajer rumah tangga yang hebat, yang mampu menyulap kesederhanaan menjadi kemewahan dengan sentuhan kasih sayang dan sedikit tenaga ekstra. Kadang kita memang suka menghukum diri sendiri kalau melihat rumah tetangga lebih kinclong atau dekorasinya lebih mahal dari punya kita. Padahal esensi Lebaran bukan tentang kompetisi sofa mana yang paling empuk, tapi tentang seberapa tulus pintu rumah kita terbuka untuk memaafkan. Optimislah bahwa dengan anggaran seadanya, ibu sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga dan tamu-tamu yang akan berkunjung nanti. Semangat terus buat para pejuang kebersihan rumah, karena setiap tetes keringat saat mengelap debu itu adalah investasi pahala yang luar biasa. Mari kita sambut Lebaran dengan rumah yang rapi, bersih, nyaman, dan yang paling penting adalah hati yang luas untuk saling memaafkan satu sama lain. Selamat melakukan makeover ruang tamu dan semoga Lebaran tahun ini menjadi momen yang paling berkesan bagi kita semua. Mungkin besok rumah akan berantakan lagi, tapi setidaknya kita sudah mencoba memberikan wajah terbaik untuk hari istimewa ini. Jangan lupa untuk tetap istirahat dan jangan sampai jatuh sakit hanya karena terlalu semangat menggeser lemari jati sendirian tanpa bantuan suami. Kita ini ibu-ibu, bukan pahlawan super yang punya tenaga cadangan dari planet lain. Jadi kerjakan semampunya saja, yang penting hasilnya bersih. Tertawalah sedikit melihat kelakuan diri sendiri yang mendadak jadi mandor bangunan dadakan setiap kali menjelang hari raya tiba. Pada akhirnya, kenyamanan yang kita ciptakan akan selalu diingat oleh anak cucu kita sebagai kehangatan sebuah rumah yang nyata. Tetap semangat, tetap sehat, dan mari kita nikmati proses menuju hari kemenangan dengan penuh sukacita dan kebanggaan sebagai ibu rumah tangga sejati. Selesai sudah 9 cara makeover yang bisa ibu praktikan langsung di rumah tanpa perlu drama kekurangan biaya. Semoga tips sederhana ini bermanfaat dan bisa mengurangi beban pikiran ibu yang sudah penuh dengan daftar belanjaan pasar. Sampai jumpa di tips-tips rumah tangga berikutnya yang pasti akan selalu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu bahagia, karena ibu yang bahagia adalah kunci dari rumah yang damai dan tertata rapi. Mari kita tutup persiapan ini dengan senyuman paling manis sambil menatap ruang tamu yang sudah jauh lebih cantik dari sebelumnya. Selamat Lebaran bagi seluruh ibu-ibu hebat di Indonesia yang tak kenal lelah menjaga kehangatan istananya masing-masing. Sukses selalu untuk proses makeover rumahnya, dan semoga semua tamu merasa betah bertamu ke rumah. Ibu, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, bu ibu semua.